Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar persamaan linear satu variabel atau sering disingkat dengan PLSP. Sebelum kita belajar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NPM 222151015, kelas 2022A, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Mari kita belajar. Pada hari ini kita akan belajar persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, di sini menunya ada KI dan KD, ada tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, dan kuis. Pertama, kita lihat dulu KI dan KD untuk hari ini. Nah, KI atau kompetensi inti ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Dan keempat, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada KD atau kompetensi dasar. Ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, melalui video pembelajaran ini dengan menggunakan PowerPoint, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini dengan menggunakan PowerPoint, peserta didik dapat menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran ada peta konsep. Nah, peta konsepnya dapat dilihat seperti ini ya. Yang pertama, bahasan inti atau utama pada hari ini adalah persamaan linear satu variabel. Yang pertama ada pembahasan pernyataan yang berupa kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kemudian ada pembahasan persamaan linear satu variabel yang akan membahas tentang himpunan penyelesaian dan juga bagaimana penerapan dalam masalah nyata. Setelah KI, KD, tujuan pembelajaran, dan peta konsep, sekarang kita langsung saja kepada materi persamaan linear satu variabel. Yang pertama ada pernyataan, kalimat tertutup, dan kalimat terbuka. Yang pertama kalimat tertutup. Kalimat tertutup merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang bisa bernilai benar saja ataupun salah saja. Jadi, kalimat tertutup ini memiliki nilai kebenaran yang berupa bernilai benar saja atau salah saja. Kemudian, kalimat tertutup bisa disebut dengan pernyataan. Nah, tadi kan kalimat tertutup itu dapat memiliki nilai kebenaran yang bersifat benar. Kalimat benar adalah kalimat yang mengandung informasi benar. Kemudian kalimat salah adalah kalimat yang mengandung informasi salah. Contoh dari kalimat tertutup yaitu yang pertama, ibu kota Jerman adalah Berlin. Kemudian pencipta lagu Indonesia Pusaka adalah Kusbini. Yang ketiga, bilangan prima terkecil adalah 1. Yang keempat, hasil kali dari 12 dan 5 adalah 60. Nah, mari kita identifikasi satu persatu dari kalimat tertutup ini. Kalimat yang pertama, nilainya adalah benar. Jadi merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar karena memang benar ibu kota Jerman adalah Berlin.
Kalimat yang kedua, pencipta lagu Indonesia Pusaka adalah Kusbini. Nah, ini salah ya. Jadi, ini tetap kalimat tertutup, tetapi kalimatnya bernilai salah atau kalimat salah. Yang ketiga, bilangan prima terkecil adalah 1. Nah, ini salah ya, karena bilangan prima terkecil itu adalah 2. Jadi, kalimat 3 juga merupakan kalimat tertutup, namun bernilai salah sehingga merupakan kalimat salah. Nah, untuk kalimat yang keempat, hasil kali 12 dan 5 adalah 60. Benar ya, ini tertutup dan bernilai benar. Lanjut kepada kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel. Variabel atau peubah adalah lambang atau huruf yang menempati konstanta. Konstanta adalah nilai tetap pada kalimat terbuka yang tidak dapat diganti. Nah, contoh dari kalimat terbuka ini seperti ini ya. Suatu bilangan dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, hasilnya 7. Berapa tuh bilangannya? Nah, bisa kita misalkan suatu bilangan diganti dengan huruf M. Sehingga model matematikanya adalah M dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, M dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 7 itu merupakan kalimat terbuka karena di sini memuat variabel. Nah, variabel pada kalimat M dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 7 itu adalah M. Begitu ya untuk kalimat terbuka. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan persamaan linear satu variabel. Nah, pada pembahasan ini kita ketahui dulu ya, apa sih itu PLSP? Nah, PLSP atau persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan dari variabel atau peubahnya berpangkat paling tinggi 1 dan hanya memiliki satu variabel. Nah, jadi PLSP ini hanya memiliki satu variabel dan berpangkat paling tinggi 1. Itu dua hal itu harus selalu diingat ya. Sekarang untuk pembahasan PLSP ini ada 3 cakupan materi ya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi bentuk PLSP. Yang kedua, kita akan menentukan penyelesaian PLSP. Dan yang ketiga, ada soal cerita tentang PLSP. Yang pertama, setelah kita mengetahui pengertian dari PLSP, kita lanjut mengidentifikasi bentuk PLSP. Nah, dari 5 kalimat matematika ini, manakah yang merupakan PLSP? Nah, yang pertama ada 3x ditambah 4 sama dengan 10. Kita lihat ya, yang ini itu PLSP atau bukan. Nah, ini merupakan PLSP karena hanya memiliki satu variabel yaitu X dan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian yang kedua, 3X ditambah 4 lebih dari 0. Nah, ini PLSP atau bukan ya? Ternyata bukan PLSP. Kenapa? Karena PLSP itu singkatan dari persamaan. Nah, persamaan itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, untuk yang ini walaupun memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya 1, tetapi kita hati-hati ya, di sini tandanya bukan sama dengan, jadi bukan PLSP. Lanjut yang ketiga ada 3x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini juga bukan PLSP. Di sini memang variabelnya itu hanya satu, yaitu X. Tetapi pangkat tertingginya 2. Tandanya juga sama dengan, tetapi itu yang menjadi masalahnya, yang membuat ini adalah bukan PLSP adalah pangkatnya. Yang keempat ada 3Y ditambah 4 sama dengan 2Y tambah 10. Apa nih? Ini PLSP atau bukan ya? Nah, ternyata ini PLSP ya. Kenapa? Karena walaupun di sini ada 3Y dan 2Y, tetapi tetap dihitung 1 karena variabelnya hanya satu, yaitu Y saja. Jadi walaupun ada 2 seperti ini, ya tetap ya variabelnya hanya 1, yaitu Y, dan pangkat tertingginya pun hanya 1. Kemudian yang terakhir ada 3X ditambah 4Y sama dengan 2Y ditambah 10. Ini bukan PLSP, walaupun sudah menggunakan sama dengan, pangkat tertingginya 1, tetapi di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y. Seperti itu ya. Kita lanjut ke menentukan penyelesaian PLSP. Nah, kita misalnya ada contoh
X ditambah 3 sama dengan 11. Artinya berapa ditambah 3 yang hasilnya 11? Berarti 8 ya, karena 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 sama dengan 11. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, jadi apa sih penyelesaian PLSP itu? Nah, penyelesaian PLSP adalah nilai pengganti suatu variabel agar PLSP menjadi kalimat yang bernilai benar. Seperti itu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa seperti itu saja ya, langsung spontan menjawab menyelesaikan PLSP itu dengan mencari nilainya. Nah, itu mungkin mudah apabila nilainya itu bilangan bulat, positif, dan juga nilainya kecil gitu ya. Bisa tadi dengan cara seperti tadi ya. Tetapi ketika nilainya nanti berbeda, tidak hanya bilangan positif ataupun tidak hanya bilangan bulat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk mencari penyelesaian dari PLSP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Atau yang ketiga, gabungan dari operasi yang pertama dengan operasi yang kedua. Bagaimana ini ya? Untuk dapat mengetahui dan juga mengerti dari langkah-langkah penyelesaian PLSP ini, mari kita lanjut ke contoh. Contoh soal yang pertama, ada 2x ditambah 1 sama dengan 7. Nah, tadi caranya adalah menjumlahkan atau mengurangi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita kan akan membuat x sama dengan. Nah, di ruas kiri di sini ada 2x tambah 1. Berarti langkah yang pertama, kita kurangi kedua ruas dengan negatif 1 atau kurangi dengan 1. Sehingga 2x tambah 1 dikurangi 1. Nah, jangan lupa ya, ruas kanan juga harus kita kurangi 1. Jadi, sama dengan 7 dikurangi 1. Kemudian 2x sama dengan 6, karena sudah dikurangi 1 ya kedua ruasnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan operasi pembagian. Jadi membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kan kita akan membuat x sama dengan. Nah, di sini ada 2x, berarti harus kita bagi kedua ruas ini dengan 2. Jadi 2x dibagi dengan 2, kemudian 6 juga dibagi 2. Sehingga 2x dibagi 2 adalah x, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga x adalah sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Kita lanjut ya, agar lebih paham, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Sini ada 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, pertama-tama kita akan harus membuat x sama dengan ya. Nah, kita bisa mengurangi, menjumlahkan, membagi, ataupun mengkalikan. Ataupun menggunakan keduanya ya, gabungan. Nah, di sini kita akan membuat x sama dengan, pertama-tama di ruas kiri ini ada negatif 5, sehingga untuk menghilangkan negatif 5 ini kita tambahkan 5 atau positif 5, tetapi tetap kedua ruas ya, jangan lupa. Jadi 2x dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 5, sehingga hasilnya 2x sama dengan 12. Nah, untuk menghilangkan angka 2 pada ruas kiri, kita bagi kedua ruas dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi 2x dikurangi 2 sama dengan 12 dikurangi 2. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 6. Jadi penyelesaian dari 2x dikurangi 5 sama dengan 7 adalah x sama dengan 6. Contoh yang ketiga, 2x dikurangi 3 sama dengan x tambah 9. Maka yang pertama, seperti biasa, kita hilangkan dulu konstanta yang ada di ruas kiri, yaitu di sini ada angka 3 nih. Karena di sini negatif 3, maka untuk menghilangkannya kita tambahkan dengan 3 atau positif 3. Jadi 2x dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan x ditambah 9 ditambah 3. Sehingga hasilnya 2x sama dengan x ditambah 12. Nah, karena di ruas kanan ini masih ada x, sedangkan kita menginginkan x itu hanya ada di ruas kiri, maka dari itu kedua ruas kita kurangi dengan x. 2x dikurangi x sama dengan x dikurangi x ditambah 12. Sama dengan hasilnya x sama dengan 12. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 12.
Satu lagi ya biar tambah mantap nih pemahamannya. Sini ada contoh 4M ditambah 7 sama dengan M dikurangi 5. Loh kok ini bukan X, ini bukan Y, kok ini M? Tidak apa-apa ya, karena sebelumnya di aljabar juga kita sudah belajar bahwa variabel itu boleh menggunakan huruf apa saja ya. Jadi sini walaupun hurufnya M itu tidak apa-apa. Sini ada 4M tambah 7 sama dengan M dikurangi 5. Langkah pertama kita kurangi kedua ruas dengan 7. Jadi 4M tambah 7 dikurangi 7 sama dengan M dikurangi 5 dikurangi 7. 4M sama dengan M dikurangi 12. 4M dikurangi M sama dengan M dikurangi 12. Karena kita hanya menginginkan M itu berada di ruas kiri saja. Jadi kedua ruas dikurangi dengan M. 3M sama dengan negatif 12. 3M ini kan kita hanya menginginkan M sama dengan, sehingga kita harus menghilangkan angka 3 dari variabel M. Jadi kita bagi kedua ruas dengan 3. 3M dibagi 3 sama dengan negatif 12 dibagi 3. M sama dengan negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah M sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana? Sudah 4 contoh, pastinya sudah mulai paham ya. Nah, yang ketiga nih, ada soal cerita PLSP. Jadi PLSP itu bukan hanya sekedar 2X dikurangi 7 sama dengan 5 dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, penerapan dari PLSP ini ada dalam soal cerita. Jadi ketika kita mendapatkan soal cerita seperti ini, ada usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Kita jawab saja yang diketahuinya. Di sini ada usia Adi dan usia Budi. Kita misalkan usia Budi itu adalah X dan usia Adi itu X dikurangi 7. Kenapa X dikurangi 7? Karena Adi itu lebih muda 7 tahun dari Budi. Lebih muda itu berarti dikurangi ya. Jadi X dikurangi 7. Nah, tadi jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Artinya usia Adi dijumlahkan dengan usia Budi sama dengan 43. Kita substitusikan. Tadi kan usia Adi itu adalah X dikurangi 7. Ditambah usia Budi. Usia Budi itu adalah X. Jadi X dikurangi 7 ditambah X sama dengan 43. Kemudian kita kelompokkan variabel-variabel yang sama. Di sini variabel yang sama itu kan X ya. Jadi kita tulis X ditambah X dikurangi 7 sama dengan 43. X ditambah X adalah 2X dikurangi 7 sama dengan 43. Nah, 2X dikurangi 7 sama dengan 43. Ini apa? Ini adalah bentuk PLSP. Jadi seperti itu ya, bagaimana penerapan PLSP itu dalam masalah nyata. Jadi seperti ini contohnya ada pada soal cerita ini ya. Kita lanjut ya, kita selesaikan bentuk PLSP yang ini. Di sini ada 2X dikurangi 7 sama dengan 43. Kita akan membuat X sama dengan sehingga konstanta di ruas kiri kita kurangi atau tambah atau kali atau bagi dulu ya, supaya nanti menghilangkan negatif 7 ini. Untuk menghilangkan negatif 7 ini kita tambahkan dengan 7 atau positif 7. Sehingga 2X dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 43 ditambah 7. 2X sama dengan 50. Tadi 43 tambah 7 ya 50. Nah, kita kan akan membuat X sama dengan. Nah, jadi kita menghilangkan 2-nya itu dengan cara membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan 50 dibagi 2. X sama dengan 25. Nah, usia Budi itu kan tadi X ya. X-nya adalah 25, jadi usia Budi itu adalah 25 tahun. Sedangkan usia Adi itu, tadi pemisalannya adalah X dikurangi 7. Nah, X-nya 25, jadi usia Adi itu 25 dikurangi 7, berapa tuh? 18 tahun. Jadi usia Adi itu 18 tahun, sedangkan usia Budi itu 25 tahun. Seperti itu ya. Nah, materi sudah selesai untuk PLSP. Kita sudah belajar bagaimana
tadi pernyataan, bagaimana itu kalimat terbuka, bagaimana kalimat tertutup, apa itu PLSP. Kita sudah mengidentifikasi bagaimana yang bentuk PLSP, yang mana yang bukan. Kita juga sudah menyelesaikan bentuk PLSP, kita juga sudah tahu bagaimana penerapan dalam masalah nyata dalam bentuk soal cerita. Sekarang, bagian yang terakhir adalah kuis. Nah, kita kuis dulu ya, hanya satu soal saja kok. Di sini ada soal, sebuah persegi panjang ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. Jika kelilingnya adalah 90 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Di sini ada 3 pilihan ABCD, kalian pilih jawaban yang paling benar. Ini merupakan soal cerita dari bentuk PLSP, jadi kalian pasti bisa mengerjakannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.